bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 warga Parigi yang tertimbun longsor. Sebuah bus mini terjun ke jurang di kawasan kebun kopi Parigi Mautong. Jalan penghubung antar desa di Kabupaten Sigi kondisinya memprihatinkan. Kerusakan jalan masih dijumpai di sejumlah desa di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Selain berlubang, juga banyak ruas jalan yang berlumpur hingga puluhan meter. Kondisi ini tentunya membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi ini sudah lama berlangsung namun belum ditangani oleh pemerintah daerah. Padahal jalan yang rusak tersebut merupakan jalur strategis dan penghubung ke desa-desa lainnya, yakni Desa Rano dan Desa Rondingo. Jalur ini juga terutama dilewati oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan bahan pokok sembako dari Kota Palu. Fredrickson, seorang pengendara asal Donggala, mengaku kondisi jalan di sejumlah titik itu sudah lama berlangsung namun tak kunjung diperbaiki. Tak jarang kondisi itu menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tetapi kalau macam kita yang baru kemari, tentu jalan ini sangat menantang, susah ya. Kendaraan roda 2 saja setengah mati naik, apalagi roda 4 ini, dan butuh nyali yang kuat untuk ke tempat ini. Harap diperhatikan akses jalan, karena ini akses jalan yang menghubungkan warga yang ada di beberapa desa, yang Desa Rondingo, Desa Bolobia. Nah, ini sangat dibutuhkan akses jalan yang bagus. Ya, tergantung dari cuaca. Kalau hujan dia rusak begini. Kalau panas matahari cara begitu bagus. Tidak terlalu menantang. Untuk jalan ini sendiri tergolong sulit ya? Atau bagaimana? Kalau untuk orang baru tergolong sulit. Tapi kalau cuma orang lokal di sini, ya karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi ya mau tidak mau karena tempat kita di sini sudah begitu. Melihat kondisi tersebut, warga setempat berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memperbaiki jalan tersebut. Apalagi menjadi jalur penghubung warga dalam menjalankan aktivitasnya. Selain jalan, warga juga butuh jembatan karena ketika banjir, akses jalan tidak bisa dilalui karena air yang meluap. Julianus Kay melaporkan dari Kabupaten Sigi. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah akan melakukan rapid test pada masa pemulangan jemaah haji. Adapun pemulangan jemaah haji Sulteng dijadwalkan tiba di tanah air pada 27 Juni 2025 mendatang. Pemeriksaan rapid test COVID-19 terhadap para jemaah haji tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Pemeriksaan rapid test pada jemaah haji dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 yang dikhawatirkan terjangkit pada para jemaah haji saat mereka berada di Tanah Suci. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Jumriani mengatakan pihaknya telah memesan 1.000 buah alat pemeriksaan rapid test untuk membantu penyiapan fasilitas pemeriksaan terhadap para jemaah haji di beberapa kabupaten kota. Nantinya pemeriksaan rapid test COVID-19 tersebut akan dilakukan di Asrama Haji Kota Palu dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Mengenai kepulangan jemaah haji ini, kita akan melakukan pemeriksaan rapid test untuk COVID ya, untuk seluruh jamaah dari seluruh kabupaten.
Dan itu ada yang dilaksanakan di Kota Palu, ada yang dilaksanakan di kabupaten masing-masing. Teknisnya akan dibicarakan berikutnya, seperti yang masuk ke Kota Palu ya, yang menginap di Kota Palu seperti Kabupaten Morowali, terus ke Toli-Toli, Buol, itu mungkin kita akan laksanakan di asrama haji karena mereka akan menginap 1 malam di sini. Untuk kabupaten lain yang langsung pindah pesawat seperti Kabupaten Banggai, karena mereka hanya transit di Palu dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke kabupaten masing-masing, itu akan dilaksanakan setelah tiba di kabupatennya. Dinkes Sulteng juga menyiapkan ruang isolasi di Rumah Sakit Anutapura dan Undata Palu bila mana menemukan jemaah haji yang positif terjangkit gejala COVID-19. Sementara untuk jemaah haji yang terkonfirmasi positif dan tak memiliki gejala diperbolehkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemerintah Indonesia juga pada awal Juni 2025 lalu sudah mengeluarkan edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Setiap dinas kesehatan diimbau untuk menyiapkan alat pemeriksaan rapid test dan swab sebagai antisipasi bila terjadi peningkatan kasus. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Juta harusnya cukup untuk uang pajak. Satu lagi film Indonesia yang membawa kesegaran di tengah liburan sekolah. Film drama komedi keluarga Jodoh Tiga Bujang akhirnya tayang perdana di layar bioskop, tepatnya di salah satu bioskop terkemuka di Palu Senin sore. Hasil kolaborasi sejumlah rumah produksi film ini sukses menghadirkan gelak tawa dan haru bagi penonton asal Palu yang memadati studio sejak sore hari. Menariknya, sejumlah artis pemeran film Jodoh Tiga Bujang juga hadir menyapa langsung warga Palu usai pemutaran film berakhir. Sontak antusiasme penonton pun pecah. Susah banget ya karena selain waktunya yang singkat, 3 minggu doang kita proses syuting, itu belajar suatu logat itu hal yang harusnya kan dibiasakan gitu kan, dibiasakan dari kecil. Mungkin kalau logat di sini ada logat Palu pasti kan ada kan ya. Nah itu kan kalian bisa karena terbiasa. Dan aku emang orang Jakarta dan aku cuma bisa bahasa Indonesia dan paling Inggris dan bahasa, tapi nggak pernah logat gitu. Jadi mungkin untuk membiasakan diri berbicara dengan logat-logat tertentu dan membiasakan Jimmy, Kimi, itu mungkin jadi tantangan sendiri buat aku dan aku rasa buat teman-teman yang lain juga. Tapi waktu kita nyampe ke Makassar, kenapa? Film ini disutradarai oleh sinias asal Makassar, Arfan Sabran, dan dibintangi oleh Jordi Pranata, Christopher Nelwan, Reibong, Aisyah Nura Datau, hingga Musdalifah Basri. Mengangkat kisah nyata 3 bujang bersaudara yang harus menikah kembar karena tradisi dan keterbatasan biaya. Dengan sentuhan budaya Bugis Makassar, film ini tidak hanya menyajikan komedi segar, tapi juga nilai keluarga, perjuangan cinta, hingga arti dari keberanian mengungkapkan perasaan. Indonesia itu bukan hanya kaya sumber daya alamnya saja, kita kaya budaya, otomatis juga kita punya kaya akan cerita-cerita yang sebenarnya pantas untuk masuk di layar lebar. Disempurnakan oleh soundtrack dari musisi papan atas seperti Sheila on Seven, Fiersa Besari, dan Jazz, Jodoh Tiga Bujang menjadi sajian yang cocok ditonton bareng keluarga dan sahabat di masa liburan. Dari Palu untuk Indonesia, Jodoh Tiga Bujang adalah bukti bahwa kisah lokal bisa begitu dekat di hati dan menghibur seluruh negeri. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya
Daniel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe.